Makasih banyak Bude udah memberikan kesempatan ya untuk datang ngobrol-ngobrol sama saya di program ini. Program ini namanya Setiap Perempuan Punya Cerita, Bude. Jadi intinya saya ngundang semua perempuan dari background apapun untuk saling sharing cerita, nasihat atau tips ya yang harapannya bisa ngasih inspirasi ke sesama perempuan. Nah, pada episode kali ini tamu penting nih ya yang berhasil ditangkap di tengah kesibukannya. Tamu ini namanya Ibu Hermandari Kartowisastro, tapi saya udah minta izin manggilnya Bude Dari. Ya, Bude ya. Oke. Nah, Bude ini salah satu dari 24 fotografer perempuan Indonesia. Baru saja launching buku yaitu buku yang menceritakan tentang 24 wanita inspiratif yang di cover oleh 24 perempuan fotografer Indonesia. Bude Dari itu modelnya itu Bude sendiri. Oke, Bude, sebelum kita nanya lebih jauh tentang keterlibatan Bude Dari di buku ini, Bude Dari bisa nggak perkenalan bentar? Ya, oke. Saya tuh anak ke-7 dari 8. Dan memang dan usia saya tahun ini 2 bulan lagi jadi 77. Jadi saya sebetulnya mulai fotografi itu kenapa? Karena saya senang sekali sama traveling. Oh, jadi suka travelingnya dulu. Jadi dan travelingnya setelah yang intensif, yang menyenangkan, yang ada adventure-nya ke negara-negara yang eksotik gitu. Ya setelah tugas saya selesai, anak udah selesai semuanya, aku mulai tahun 2002 saya traveling bersama 3 perempuan. Lagi jadi berempat, four women lah, kita jalan aja. Waktu itu tahun 2002 aku umurnya berapa ya? Aku 69. Nah, mulai benar-benar traveling kemana-mana gitu. Keluargaku tuh agak adventurous semua itu. Ini Bude 65 baru belajar diving ya? Oke. Diving. Tapi kalau traveling udah dari dulu. Ya, family travel sama anak-anak. Oke. Nah, tapi itu kan pengisi waktu. Nah, profesi Bude Dari sendiri apa? Gitu. Ya, saya itu mendirikan pada waktu itu 23 tahun yang lalu bersama beberapa teman, berempat kami, perusahaan kontraktor interior. Oh, wow. Kontraktor interior. Jadi bukan desain ya. Ya, orang kontraktornya, dibangunnya ya. Kontraktornya. Jadi ikut tender, kalau menang ya kita mengerjakan. Jadi kami punya workshop. Berarti pas waktu balik lagi ya, pas waktu karir Bude menjalankan bisnis itu kan tadi Bude bilang sibuk banget kan. Pada waktu itu ada waktu untuk traveling nggak? Masih ada kesempatan? Ya, itu waktu ya sekali setahun, 2 kali setahun. Anak-anak waktu itu kan juga masih sekolah, karena sama keluarga gitu ya. Nah, pas udah mulai kerjaan agak menurun. Ya walaupun nggak seperti sekarang ya. Seperti tahun lalu, itu hampir tiap bulan saya pergi. Tiap bulan bisa pergi karena Bude udah memensiunkan diri itu kan dari sudah. Jadi ya saya pikir udahlah, I'm doing the things I like gitu. Apa yang ngebuat Bude tertarik belajar diving? Saya itu tertarik ya, satu kan Indonesia tuh kan negara kepulauan. Ya. Ponakan-ponakan saya tuh banyak banget yang diving. Terus lihat foto-fotonya tuh keren-keren banget ya. Kenapa saya diving? Terus ada teman traveling juga. Yuk diving, yuk aku mau gitu. Terus kita ada, dia pull out karena dia claustrophobia di dalam air. Jadi aku nerusin. Nah, terus momen apa nih yang tiba-tiba ya tadi dari diving tiba-tiba pengen fotografi karena traveling juga. Tapi waktu dulu traveling Bude masih pakai pocket atau ya dulu kan motret itu kan pakai analog, jadi pakai film. Terus waktu mulai traveling sama teman-teman, kok tiap kali lihat fotonya, ya kok fotonya gini-gini aja ya. Oh, fotonya Bude maksudnya? Fotonya Bude? Ya,
paling cuma 1, 2 gitu. Terus akhirnya, wah ini sayang juga ya kalau nggak bisa bikin foto yang bagus gitu. Udah jalan-jalan kemana-mana, Tibet ke itu. Foto saya yang tahun 2004 ke Tibet itu nggak ada yang bagus. Terus tapi mulainya juga karena ada digital. Itu lebih mudah, lebih murah ya. Nggak perlu kokang-kokang gitu ya Bude ya? Iya, nggak perlu kokang, bukan itu, tapi kita bisa lihat apa yang kita Oh iya, benar-benar. Langsung ya, nggak harus nunggu, nggak harus nunggu dicetak. Aduh, deg-degan itu nunggunya. Nanti udah dicetak, udah mahal, loh kok nggak jadi semua. Nggak muter, filmnya nggak muter. Itu juga mencari negara-negara yang susah dicapai, kan? Karena saya pikir pasti akan ada perubahan kan, negara-negara yang baru mau berkembang, budayanya masih ini. Kan kalau kita nunggu-nunggu pasti akan terjadi perubahan. Berarti Bude ketertarikan awalnya dari culture-nya mereka ya? Dan human interest sama ini nature saya suka sekali sama landscape, saya suka. Terus belakangan Bude mikir kenapa nggak sekalian traveling, sekalian mengabadikan dengan foto-foto gitu Bude ya. Terus suatu ketika saya pikir kok foto saya kok bagus-bagus ya, kalau lihat fotonya orang kok bagus gitu. Kan mesti belajar jadinya gitu. Nah suatu ketika saya tuh masih pakai kamera yang kecil gitu loh. Nah terus saya lihat pamflet gitu ya di toko kamera, ada orang Inggris fotografer memberikan course yang 2 hari, dekat sekali dari rumahku. Wah ini kesempatan, jadi aku ikut kursus. Waktu aku itu ya datang gitu, terus aku kan bawa kamera kecil segini ya, yang lainnya ikut les itu semua pakai kamera gitu. Udah gua malu aku beneran dulu. Ya udahlah, terus dia belajar aja 2 hari pakai itu, tapi kemudian setelah itu saya beli kamera yang langsung Bude ya langsung. Tapi terus Canon School ada penyelenggara course gitu 2 minggu, saya ikut lagi. Itu tiap hari kecuali hari Selasa. Jadi pulang kantor, aku udah ada ke kantor, udah bawa kamera. Langsung. Itu tapi senang. Saya tuh sangat bersyukur ada fotografi ini. Saya suka adventure. One thing is saya mau enjoy. Jadi itu happy, terus ya motret orang, motret suasana, dan kelompoknya itu macam-macam. Jadi saya ngikut aja. Aku lihat ada ya di Instagram apa di Facebook apa gitu, ada kelompok apa yang mengerjakan tour apa. Saya belum pernah ke sana ikut. Nah itu biasanya berapa lama Bude? Paling lama traveling? Iya pernah, hampir sebulan. Jadi itu kemana Bude? Ke Bolivia dulu, Chili, terus mau ke Antartika, tapi gagal karena kita nggak bisa terbang, jadinya cuma ke Falkland, Malvinas ya, karena pesawatnya nggak bisa terbang di Antartikanya, St. George itu kita mendarat, berkabut, itu nunggu 5 hari di Punta Arenas, jadi dibatalkan, tapi kita dapat tuh on the ship juga ke Malvinas, ke Falkland. Kalau jalan-jalan itu ada yang nemenin atau nggak, Bude? Saya biasanya ada beberapa teman gitu. I'm not solo traveler. Tapi awal pertama saya tuh nimbrung di suatu kelompok yang saya sama sekali nggak kenalnya juga cuman dari ya Facebook. Terus aku terbang ke Greenland. Jadi terbang ke Iceland, ya terus ketemu sama mereka ya di sana baru. Dan saya terbang sendiri dari itu. Lucu deh, suatu ketika saya mau ke Tanzania, aku udah pakai sepatu trekking gitu ya, pakai topi, bawa backpack, terus ini sendiri gitu, saya lewat immigration. Terus dia kan lihat sport saya, ibu sendiri. Ibu mau kemana? Mau ke Tanzania. Ibu, dia pasti heran nanya, sendiri Bu? Iya sendiri, apa sih Kak? Nanti ketemu teman-teman kok di sana, saya bilang gitu. Dia udah worried, petugas imigrasi mikirnya, waduh ini ada ibu hilang nih. Pergi sendiri, warrior aja. Nah, itu kalau punya pergi sendiri, tanggapan anak-anak gimana tuh, Bude? Anak-anak tuh, ya udah they just udah angkat tangan, enjoy aja, tapi ingat umur mah. Gitu. Kan saya sendiri, jadi saya happy banget dengan ada fotografi, dengan traveling, dan dapat temannya tuh luar biasa banyaknya. Apalagi dengan Facebook, dengan Instagram sekarang.
Wah, canggih bener ini. Aduh, Bunda Dari canggih. Tadi Bunda Dari sempat bilang travel setiap bulan ya? Iya, sampai keterlaluan aku di keluarga itu disebut kaki 1000. Terus suatu kali pernah outing ya, pergi sama teman-teman partner kantor ke Spanyol. Tapi aku udah mau ke Tanzania itu, jadi I have to break. Saya bilang aku pulang duluan ya. Jadi saya pulang, mereka masih nerusin berapa hari. Aku pulang ke Jakarta semalam. Tapi sebelum saya berangkat tuh semua udah tak siapin. Semalam di Jakarta, terus besoknya aku berangkat lagi ke Tanzania. Udah nggak ngaruh jet lag ya? Udah nggak, sudah direncanakan. Wah, hebat. Tadi kan Bunda udah cerita ketertarikan sama fotografi itu sebagai efek dari traveling ya. Jadi traveling suka efeknya fotografi. Pada usia 70 tahun sebelum usia 69 saya pikir ini foto gitu banyak ya. Kan kita motret ya. Mana saya masih gaptek banget, ada Photoshopnya, editingnya masih kacau. Ngapain ya ini foto-foto dibiarin aja di komputer. Terus aku tahun usia 70 aku udah nyetak buku untuk memperingati ulang tahun. 10 tahun. Bude Dari buatku. Coffee table book. Judulnya apa, Bude? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Kenapa milih judul itu, karena apa, Bude? Ya, saya senang sesuatu yang intriguing, yang orang kok penasaran. Tidak, penasaran gitu loh. Dan itu foto-fotonya black and white, Bude ya? Black and white. Saya memang tertarik sama black and white. Lebih artistik sama lebih timeless, ya. Timeless. Yes, benar. Black and white timeless. Nah, foto-foto dari buku Bude yang pertama itu hasil dari traveling dari pas Bude umur 69 atau sebelumnya fotografi. Awal mulai motret 2010-2011. Nah, Bude cerita lagi tadi pertanyaan tentang traveling ya, Bude ya. Porsi traveling Bude di Indonesia sama porsi traveling di luar Indonesia itu gimana, Bude? Sebetulnya malu juga ya, lebih banyak keluarnya karena mengingat umur aja sebetulnya, takut kalau udah tambah tua nanti traveling sendiri jarak jauh segala macam kan akan menjadi hambatan juga ya. Jadi saya mendahulukan itu. Indonesia selalu bisa mengajak teman siapa apa gitu, kalau perlu saya bayarin juga. Ngomong-ngomong terbang ke luar Indonesia itu berapa tempat, Bude? Ya, ke 72 total ya. Itu ya dari sebelum saya mulai fotografi dong. Ya, seperti ke Amerika kan tahun 64 saya udah pernah ke Amerika. Padahal 72 itu saya belum motret. Oke. Bude, 72 itu negara atau kota? Negara, kalau kota. Nah, berarti kotanya berapa? Udah ratusan. Oh, nggak saya hitung. Kita ngomongin negara loh, ya ampun. 72 negara. Dan itu makin kesini sudah Bude pensiun makin banyak ya. Setahun itu bisa berapa kali ya? Paling banyak itu berapa negara dalam setahun, Bude? Banyak kan, 5-6 negara. Setahun. Walaupun ada negara yang diulang ya. Ke Cina kan sering sekali itu ke Cina. Untuk persiapan perjalanan itu tadi Bude bilang 5-6 negara setahun. Itu persiapannya berapa bulan sebelumnya itu, Bude? Mulai ngepaknya sih saya selalu seminggu ya. Dan itu kan bisa tergantung musim yang bakal didatengin ya, kalau lagi winter. Ya, ada tuh pakaian yang untuk daerah panas atau daerah dingin terutama. Kalau daerah panas kan jadi sehari. Oke, Bude, itu ngomongin, kayaknya saya pulang ke Indonesia setiap 2 tahun 3 tahun ini capek. Ini Bude 5-6 negara per tahun. Nanya dong, itu Bude gimana fisiknya, Bude? Gimana Bude bisa ngejaga fisik? Itu kan traveling kan bukan traveling yang... Tapi gini loh, kalau menurut saya ya jangan semuanya dibawa berat gitu loh. Ya saya dari dulu olahraga ya, berenang, senam gitu. Dan saya juga udah 10 tahunan ya meditasi. Itu Chen-Chi. Jadi kita cuma duduk terus konsentrasi meditasi. Itu ngebantu. Bude ngerasa itu ngebantu banget fisiknya. Kita cari happy aja, happy. Itu seperti aku tuh masih traveling ekonomi tempatnya kecil ya udah. Itu kan berjam-jam, Bude, udah gitu kan jet lag pula. Enggak ngaruh ya, Bude? Ya, kalau kita ke sana kan kita melihat sesuatu yang baru, jadi jet lagnya ketinggalan. Lupa. Nah pulangnya baru nanti jet lag.
Tapi pulangnya jet lag, tapi nggak berapa lama Bude terbang lagi ke tempat yang baru ya. Itu yang ngebuat motivasi terus ya Bude ya. Atau Itu nggak seling dengan di Indonesia. Jadi mungkin selang-seling kan. Bisa kalau ada yang daerah yang belum pernah saya pergi. Ya. Udah berapa provinsi Bude? 31 provinsi yang pernah saya kunjungi ya. Ngomongin makanan, Bude ada pernah bermasalah nggak makanan sama pas waktu Bude keluar negeri ke tempat-tempat yang dituju? Saya suka sih nyoba makanan yang aneh-aneh mau saya coba. Oh, karena adventure ya. Jadi di Vietnam mau coba makan jangkrik goreng apa tapi yang apalah tapi kecoa enggak, aku kecoa goreng. Tertantang ya, Bude tipenya orang tertantang ya. Aku suka coba sesuatu. Ada nggak negara yang Bude ngadepin challenge paling susah di antara si 72? Susah tapi menyenangkan. Susah tapi menyenangkan ya. Fisik yang berat itu susah itu waktu saya trekking di Patagonia. Wah, kapan tuh Bude? 2017 itu berarti saya ngitung mundur Bude umur 75 ya? Ya. Nah itu trekking. Oh my God, Bude. Bude kayaknya ini jadi merubah standar orang-orang deh. Bude put the bar too high, Bude. Jadi standar orang jadi yang kesini-sini. Jadi nggak bisa komplain. Orang-orang sekarang nggak bisa komplain gara-gara Bude nih. Aduh. Nah, Bude itu kenapa di Patagonia kenapa ininya? Karena ternyata ya kita itu ya saya memang ada masalah lutut. Trip ini menurut saya menarik sekali karena kita trekking, kita masuk ke National Park di mana sama sekali tidak ada kendaraan yang boleh masuk. Jadi even no bike, jadi orang semua jalan di situ. Jadi kan kita trekking, kita pergi ke 2 tempat. Nah itu jalan. Dan kalau kita udah nginep situ, kita trekking ke tempat-tempat untuk cari spot yang bagus, lihat ya pemandangan, kan lebih ke pemandangan sama nature ya. Oke. So, ya jalannya naik. Apalagi trek terakhir, aduh minta ampun deh. Saya udah mau nyerah. Mau nyerah. Berapa jauh lagi? Yang lain udah jalan terus, kan saya paling tua kan. Saya sama guide, ya duduk ikutin saya. Jalannya tuh naik, terus pelan tapi naik terus gitu. Tapi udaranya nggak terlalu tipis sih, nggak sih kalau tipisnya. Itu tuh berapa lama Bude pas waktu di sana? Di Patagonia tuh 5 hari. Nginapnya di tenda kecil, terus masuk keluarnya aja udah susah. Dinginnya setengah mati. Dingin banget waktu itu, sampai aduh tidur aja makanya. Akhirnya kita dikasih layer kedua. Berarti 5 hari itu ngamping, Bude ngamping? Camping. Tapi sarana kayak listrik itu ada dong untuk ngecharge? Listrik itu hanya ada di dining, tentnya untuk dining. Oke. Kalau toiletnya juga cuma kamar gitu ya, dari itu. Terus nggak ada flush segala macam kan, cuma toilet bowl, terus ada kotak isinya pasir sama serok, gitu. Bulan apa Bude ke sana? April kalau nggak salah. Autumn. Kita memang sengaja autumn karena bagus kan. Meskipun masih dingin ya? Dingin. Di sana, di atas sana dingin. Sampai minus berapa sih? 10 mungkin. Tapi dari masalah cuaca, mana yang paling challenging Bude? Pernah ke Baikal, Lake Baikal, Siberia. Itu pas bulan? Harus di winter. Kalau Lake Baikal harus winter. Kalau enggak, esnya, lake-nya enggak ketutupan es. Jadi kan mobil bisa jalan di atas esnya. Jadi sebagai traveler itu kita harus tahu bulan apa, negara bulan apa untuk optimal ya. Dan, apalagi untuk mereka yang suka motret Milky Way atau astro gitu, harus tahu benar. Tapi Bude berangkat ini kan udah ada yang ngatur ya organisasi. Udah ada yang ngatur. Saya cuma pengen lihat aja itinerary-nya, saya suka nggak. Jadi 72 negara. Terus Bude tadi sempat kesebut 1 tahun yang paling banyak itu tadi ke 5 sama 6 negara ya. Dan kita ngomongin 72 negara ya, bukannya kota loh. Ini kotanya udah nggak kehitung sama Bude ya. Oke. Itu setiap pergi itu kamera setelahnya berapa lensa, berapa body kamera Bude? Kalau body saya bawa 2, lensa paling banyak 3. Paling banyak 3. Wide sama medium. Dan itu Bude yang bawa-bawa? Aku biasanya bawa sendiri, tapi kalau saya sama teman saya namanya Faust itu ikut, dia yang bantuin saya.
Nah itu yang kemarin yang trekking gimana? Trekking Bude nanjak-nanjak itu? Karena itu ada porter. Aku jadi porter, aku sharing porter sama teman gitu. Kita dapat jatah dari tripnya itu 5 kilo. Satu porter maksimum boleh bawa 20 kilo. Jadi kalau misalnya ada pilihan untuk mengurangi tenaga, ambil aja Bude ya, karena kalau enggak, aku pasti nggak akan kuat. Pasti nggak akan kuat. Enggak, kalaupun dan kita kalau enjoy kan. Iya, jadinya nggak enjoy ya kalau capek gitu ya. Nah, itu tips tuh kalau misalnya mau jalan yang happy ya Bude ya. Jangan gengsi minta tolong, ya. Kalau ada yang nawarin, kasih aja, yang penting kitanya happy. Bude, ini perjalanan terakhir ke luar negeri itu kapan Bude? Sebelum pandemi ini? Januari. Kemana tuh? Ke Hokkaido. Oke. Karena kita ingin motret minimalism, karena semuanya putih kan. Karena Bude suka black and white juga ya? Ya, juga saya suka yang minimalis kan, cuma kadang-kadang cuma satu pohon, terus rumah kecil atau apa gitu. Main komposisi ya. Nah terus Bude, bisa ceritain Bude nggak pengalaman Bude pas waktu ke Antartika? Gimana? Ya waktu ke Antartika yang lucu ya, itu waktu camping di Antartika. Jadi kan sebetulnya waktu camping itu kan kita harus ikutin ada briefing dulu. Saya nggak ikut briefing karena awalnya saya nggak mau ikut camping. Akhirnya tuh temanku yang Faust yang masih muda itu, ikut aja. Aku ikut. Jadinya aku ikut. Ternyata kan di sana itu kita nggak di tenda, tapi harus gali lubang sepanjang kita gitu. Badan kita. Nanti terus kita dikasih sleeping bag yang spesial ya untuk ini dengan layersnya segala macam. Emang nggak terasa dingin sama sekali. Tapi aku kan nggak bisa suruh gali itu. Jadi si Faust lagi yang gali. Ya ibu enak aja bilang. Siapa suruh aku ikut camping? Jadi kayak iglu ya, Kayak iglu. Kita gali aja, sebetulnya nggak dalam sih, 40 cm gitu. Nah, kita terus pakai sleeping bag, sleeping bagnya kita taruh di lubang itu. Baru kita masuk. Baru kita masuk ke dalam sleeping bag. Gitu. Nah, ya ampun. Sesudahnya, aku terus pakai pampers di situ. Aku udah pikir, aku nggak mau suruh keluar dari sleeping bag, jalan kaki, pipis. Jadi pakai pampers. Terus pulangnya mereka itu harus nutup lagi, lubangnya itu harus kita tutup lagi gitu. Biar nggak bahaya ya, biar nggak bahaya orang bisa ngejeblos. Untuk itulah, karena banyak kan yang ikut, banyak. Bolong-bolong. Jadi anak-anak muda tuh, teman-teman di rombongan anak muda yang bantuin saya. Nah itu bobo di situ, tapi atas apa? Nggak ada? Nggak ada apa-apa, bagus malah gitu. Kita lihat sunsetnya, kan sunsetnya malam sekali. Jadi warnanya tuh bagus sekali. Dan hanya berapa ya? Nggak ada 2 jam, apa itu udah gelapnya. Karena bentar ya. Itu berapa lama Bude ngalamin tidur kayak gitu? Berapa malam? Cuma semalam, itu kan hanya untuk experience saja. Jadi hanya yang volunteering mau atau pingin gitu. Dan Bude lagi dong, yang kalau ditantang nggak bisa ngomong nggak ya Bude ya? Langsung dicoba. Keren banget. Bude rencananya ini bakal keep on moving forward Bude? Ya, cuman saya rasa sekarang saya harus seleksi tempat-tempat yang jangan terlalu sulit. Jadi kayak saya merasa kayak kemarin baru pergi ke ujung genteng, kalau ke air terjun kan selalu harus jalan, harus lewatin batu-batu, lihat licin. Itu kalau nggak ditemani saya pasti udah nggak bisa. Karena kan kalau batunya gerunjalan kayak gitu, kita apapun dengan usia, keseimbangan segala macam kan semuanya menurun ya. Nah, jadi itu memang harus kita perhatikan. Saya tuh kemarin itu baru merasa banget, ya ini udah waktunya bagi saya untuk kalau pergi harus benar-benar melihat kemana dan apakah saya bisa melakukannya.
Oke, berarti ini for sure ya, not in the near future, Bude itu bakal terus Oh bertualang. ya, aku masih tetap akan jalan. Waduh. Aduh, Mama ini masih boleh bisa dan masih. sekarang pengen dong Bude kasih motivasi buat kita-kita gitu ya. Ini kan Bude kan Ya, dunia ini kan dunia yang berbeda dengan profesi Bude sebelumnya kan. Dan ya. Bude menemukannya itu, bayangin, belajar diving umur 65. Terus begitu baru menemukan hobi fotografi yang lebih serius lagi umur 69. Ya. Itu untuk kebanyakan orang itu umur 65, oh umur segitu udah saatnya saya istirahat, udah saatnya saya apalah, pokoknya aktivitas menurun. Tapi Bude tuh merombak pola pikir kita ya Bude ya. It's never too late to learn something new gitu. Terus kayak gitu nggak pernah, jangan ada excuse untuk slowing down ya. Malah Bude barusan bilang nggak mau stop gitu ya. Okay. Nah, bisa nggak Bude kasih buat kita-kita ya yang masih usia produktif untuk bisa punya fisik kayak Bude gitu. Jadi kita biar semangat juga gitu, bahwa kita nggak akan pernah berhenti loh berkarya. Nah, Bude cerita dong Bude. Kalau menurut saya gini, saya itu waktu itu saya suka traveling. Saya suka traveling kan dari muda, memang suka lihat sesuatu yang baru segala macam. Tapi juga tambah usia itu saya pikir kan aku harus cari sesuatu yang memang benar saya bahagia melakukannya dan mengerjakannya. Jadi kita harus punya hobi untuk supaya ya ada passion, aku ngerjainnya senang gitu, udah sampai rumah gitu, mau motret sampai rumah, kemudian saya edit, saya seleksi lagi, and all the memories coming back, ya oh ya dulu gini. Jadi hobi itu sangat-sangat penting menurut saya. Ini fotografi adalah hobi yang untuk saya sangat membahagiakan saya dan membuat saya untuk masih terus motret, masih itu, walaupun mungkin ibunya bisa shifting ya, maksudnya dari landscape, mungkin nanti kalau udah nggak bisa jalan lagi, kita kan masih tetap bisa motret hal-hal kecil lainnya, bunga di kebun, apa binatang peliharaan kita, apa gitu. Tapi it's a joy, benar-benar membuat saya happy. Nah, oke. Itu saya rasa semua orang harus punya. Punya hobi. Dan ini hobi itu kan Bude menemukannya kan, itu juga Bude kan bukan hobi travelingnya yang dari muda kan, tapi hobi diving, fotografinya kan baru terakhir. Nah, itu gimana buat teman-teman Bude yang mungkin karena kesibukan sehari-hari ya, sekarang misalnya kerja 9 to 5 gitu ya, kadang suka nggak tahu nih hobinya apa, atau nggak ada waktu untuk mendalami hobi itu. Ada advice nggak Bude? Orang yang masih mencari ini passion gue kemana sih gitu loh. Itu gimana Bude? Kesenangan kamu apa yang benar-benar membuat diri kita happy gitu loh. Sesuatu yang dirasa Bude ya? Iya, sesuatu yang dirasa. Jadi itu ya. Sama kalau satu lagi, kalau saya orangnya juga cukup optimis ya. Jadi saya nggak mau lihatnya positif. Dari apa aja saya mencari titik positifnya dari segala sesuatu. Wow. Itu menjadi juga lebih ringan. Itu juga untuk saya seperti fotografi itu juga. Saya ngikutin semua, tuh ada webinar ini, ada pelajaran itu, aku tak ikutin aja terus. Ya karena apapun menambah wawasan ya. Jangan berhenti belajar ya Bude ya. Bude ini udah ngeluarin buku yang pertama umur 70, terus bergabung dengan Magnificent Indonesia, menghasilkan 2 buku ya Bude ya. Untuk pameran sendiri Bude udah berapa kali pameran? Aku pameran solo foto, ini pameran saya sendiri, ya 70. Terus saya pernah pameran juga di satu galeri untuk cari dana. Terus pernah di Galeri Nasional ikut pameran abad fotografi judulnya. Pernah ikut di ruangan besarnya Galeri Nasional, untuk saya ya suatu kebanggaan tersendiri ya, walaupun cuma 2 foto. Aduh Bude, bukan masalah cumanya Bude, di Galeri Nasionalnya itu tahun berapa pas waktu? 2016. Abad fotografi itu boleh mengemukakan apa aja asal masih ada benang merahnya dengan fotografi gitu. Jadi macam-macam, terserah orangnya gitu. Temanya macam-macam ya? Masing-masing, temanya masing-masing.
Kemudian terakhir September yang lalu di Jogja, Galeri Jogja, saya ikut lagi dengan abad fotografi itu lagi, abad fotografi keempat. Nah itu saya bikin instalasi, saya gantung, saya kan suka sekali dengan hutan, dan saya sangat cemas dengan hutan kita yang makin sedikit ya. Dindingnya saya dengan foto saya, tapi di dalam bentuk stiker yang besar. Jadi seluruh dinding itu tinggi 3 meter ditempel dengan dinding pertama buah hutan, kemudian savana, yang ketiga gurun. Karena pikir kalau kita nggak memelihara kan menjadi savana menjadi gurun. Nah, terus di ruangannya itu saya gantung foto-foto yang di-print di atas kain, ya, terus digantung. Itu pohon, jadi macam-macam pohon. Jadi tematik ya. Saya bikinnya seperti itu. Wah, Bude merinding. Agak kaget, sampai kuratornya, wow, ini bagus banget. Ini seudah buku sih ini tadi kan Bude bilang sebenarnya rencananya pengen 2 tahun yang lalu ya, pas Bude umur 75 ya. Oke. Mungkin tahun ini masih. Mungkin tahun ini. Aduh, nggak berhenti berkarya. Bude hebat. Bude sekarang, jadi tadi Bude bilangnya main advice-nya itu punya hobi ya, itu penting ya. Saya nggak akan tahu apa yang harus saya kerjakan, saya nggak ada. Maksudnya habis ya anak-anak, cucu kan semuanya punya their own life ya, kehidupan mereka sendiri. Kan sekarang kayaknya Bude malah lebih sibuk ya daripada anak-anak ya? Hah? Nggak sih, anak-anak sekarang juga lagi sibuk-sibuknya juga. Maksudnya lebih warawiri, Bude lebih warawiri sana. Saya lebih jalan-jalan. Who knows, ada hobi baru Bude ya, bisa jadi ya? Ada mungkin. Saya nggak tahu hobi baru apa ya. Nggak tahu ya, itu motret kan motret tadi Bude bilang berubah dari landscape kemana. Oh ya, itu bisa. Ya, kalau nanti saya misalnya udah nggak bisa pergi jauh, ya aku bisa jadi ambil street photography, atau ambil fotografi detail, ya, atau ambil ya yang itu. Medianya sama. Medianya sama. Kalau enggak, saya nggak ngerti. Karena editing juga menarik ya. Ini kalau editing kalau udah foto-foto terus ada proses editing kan. Itu juga. Itu Bude proses editingnya itu belajar sendiri juga otodidak tuh? Ya aku belajar aja ya, ambil ada kelas ini di situ ikut. Situ. Moto hidupnya Bude apa Bude yang keep apa yang apa? Moto hidupnya Bude untuk stay positif, stay aktif, itu apa Bude? Yang buat Bude ya, bukan buat Bude ya. Apa yang selalu tiap pagi itu yang memotivasi Bude? Apa Bude? Saya begini, saya pikir saya kalau bisa tidak menyusahkan anak-anak, tidak menyusahkan orang. Jadi I'll try to hidup dengan sehat mungkin, sebaik mungkin, ya, terus sangat memperhatikan tidur, ya, tidur itu harus cukup, segala macam olahraga, kegiatan fisik juga harus dilakukan, sama makan. Saya pikir ya itu yang harus kita kerjakan untuk bisa to stay fit, to stay alive, happy gitu loh. Ya. Jadi awal mulanya harus dari kita sendiri, karena mau kita punya hobi apapun, tapi kalau fisik kita sakit gitu ya nggak akan bisa ngejalanin hobi ya. Betul. Oke. Betul. Jadi ya itu harus dijaga ya. Dan saya rasa kalau untuk yang masih 40-an itu mulailah menjaga fisik. Karena kalau enggak ya, dan saya kan single mother udah dari umur berapa ya, 48, 49. Hebat. Jadi saya pikir juga saya tidak mau menyusahkan atau buat hidup saya sengsara. Jadi I have to do this. Oke. Jadi harus ada effort juga ya Bude ya, untuk ke arah itu harus ada. Dan itu harus dari kita sendiri. Harus dari diri kita sendiri. Orang mau ngomong apa-apa kalau nggak keluar dari diri
sendiri juga. Aduh Bude, terharu, menginspirasi. Aduh, sampai nggak bisa ngomong, Bude. Oke, Bude, makasih banyak sama waktunya, sama inspirasinya yang kayaknya gara-gara ngedenger Bude gini, kita jadi terpicu dengan semua aktivitas Bude yang di umur 77 tahun ini masih aktif sekali dan ini nggak akan berhenti di waktu dekat yang kata Bude bilang. Makasih banyak Bude, ini semoga menginspirasi teman-teman ya yang saat ini yang belum punya hobi atau yang kepikiran apa nanti bakal dilakukan sudah pensiun. Ini cerita Bude ini menarik banget bahwa kita jangan pernah berhenti mencari aktivitas dan hobi yang menyenangkan Bude ya, gitu. Makasih banyak Bude. Nanti kapan-kapan saya undang lagi. Ini keep in touch. Sehat-sehat Bude. Ditunggu buku berikutnya yang katanya bakal dibuat tahun ini dan tadi Bude udah bilang umur 80 bakal punya buku another book. Yes. Oke. Makasih banyak Bude. Saya juga terima kasih ya. Kita mudah-mudahan memberi wawasan baru. Iya, makasih Bude. Ya, sama-sama. Bye.